Di kesempatan kali ini, saya akan mengangkat cerita tentang ritual pesugihan yang dilakukan oleh sang narasumber, yang dimana dia melakukan pesugihan dikarenakan saat masa remajanya dan semenjak pernikahannya, dia tidak pernah mengalami kesuksesan, di mana semua modal yang digunakan untuk mengembangkan usahanya mengalami kegagalan yang membuat si pelaku akhirnya terjerumus ke jerat pesugihan. Si pelaku sebut saja namanya Maman dan istrinya si Lastri. Dulu Maman, di masa remajanya, semenjak dia lulus dari SMK, si Maman mencoba mengais rezeki dengan usaha yang dia yakini bisa dan mampu untuk dikembangkan di usia mudanya dengan menjajakan dagangannya lewat usaha dagang kaki lima. Tapi, yang namanya orang tanpa basic atau pengalaman berjualan, selama usia usahanya 1 tahun yang Maman geluti, hasilnya habis hanya untuk makan sehari-hari, yang dimana keinginan dia untuk bisa sukses tidak berhasil. Jadi pada tahun pertama di usia Maman 20 tahun, si Maman mengalami kegagalan terus, sampai di usia dia ke-23 tahun. Dia mencoba menggunakan pengalaman tentang kegagalannya sebagai pedagang kaki lima dengan mencoba menggeluti usaha membuka warung atau membuka kios di kota-kota besar. Tapi yang namanya persaingan di lingkungan kota tanpa banyak referensi, tanpa banyak orang yang dikenal membuat si Maman ini justru semakin terperosok, karena orang-orang yang ada di lingkungannya itu justru memanfaatkan keramahan si Maman, membuat usahanya Maman ini digunakan untuk ajang hutang piutang tetangganya. Ketika Maman ini menarik hutang tersebut, dia merasa risih, yang akhirnya usahanya si Maman habis diambil orang-orang sekitar. Di tahun pertama, usahanya masih lancar, tapi di tahun kedua, yang namanya usaha dalam bentuk apapun yang digunakan untuk hutang piutangnya, ujung-ujungnya mereka kabur. Nah, disinilah yang membuat modal yang digunakan si Maman ini tidak bisa diputar kembali, yang akhirnya usaha yang dikembangkan tidak bisa berkembang lagi. Si Maman mencoba untuk mencari modal lagi dengan menjual beberapa aset yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Maman mencoba untuk membangun usaha lagi dengan mengambil barang milik orang lain yang akan dilimpahkan ke toko-toko, yang dimana dia mengenal beberapa pedagang yang bisa membantu Maman mengembangkan usaha yang ditekuninya. Kurang lebih 4 bulan lamanya, si Maman berkecimpung di usaha itu, yang sistemnya mengambil barang dan menaruh barang ke toko-toko. Memang di pertengahan tahun pertama, Maman bisa dibilang sangat sukses. Dari hasil pertama, dia mengambil barang di beberapa konveksi, lalu ditaruh di toko-toko besar, di Tanah Abang, atau di toko-toko yang lain. Hampir seluruh toko di ibu kota, dia taruh barang, tapi yang namanya pedagang, pasti ada yang telat setoran atau membayar. Nah, ini yang membuat si Maman harus putar otak ketika menggunakan barang yang akan ditaruh di toko tersebut. Ketika si Maman menagih ke toko tersebut yang ada Maman, justru diminta barang kembali. Jadi ketika ingin membayar sisa hutang barang yang kemarin, Maman juga harus menaruh barang kembali. Maman ini seakan-akan memodali toko-toko dengan dia menaruh barang-barangnya dengan modal yang memang waktu itu Maman rasa cukup dengan berapa juta digunakan untuk menaruh barang. Tahun pertama lancar, tahun kedua dia masih merasa lancar. Bahkan hasilnya yang tadinya dia kira hanya belasan toko, nah di sini Maman bisa menaruh barang di 50 toko. Tapi yang namanya musibah atau apes pasti akan datang, dan waktu musibah itu pun datang ke Maman. Uang ratusan juta, uang yang memang sudah ada di tangan Maman. Ketika di 3 tahun pertama, ada sebagian yang lunas dan ada sebagian yang masih tunggak atau di tangan orang. Biasanya, kalau setiap pedagang di setiap Idul Fitri, biasanya akan melunasi semua tunggakannya setelah hari raya. Namun pedagang itu kabur entah kemana, dan membuat Maman harus berputar otak kembali agar usahanya ini tidak bangkrut. Si Maman di usia 26 tahun memang belum sempat berpikir untuk menikah.
3 tahun dia berkecimpung di dunia dagang, atau sistemnya ambil barang dan taruh barang di toko-toko. Di 4 tahun usahanya itu berjalan, Maman mulai merasa kemerosotan dari usaha yang dia lakukan. 1 toko, 2 toko, bahkan beberapa toko mengalami gagal dalam usahanya atau menjual dagangannya. Karena dagangan masih utuh tak terjual sama sekali, toko yang dia titipkan barangnya ini, karena memang persaingan waktu itu memang sangat ketat, yang dimana usaha yang ditekuni Maman ini bukan hanya 1 orang yang berjalan, tapi banyak pesaing-pesaing yang sama-sama saling menjatuhkan harga. Nah, inilah yang membuat si Maman merasa dirugikan oleh pesaing-pesaingnya, yang dimana para pesaingnya ini memainkan harga. Harga yang seharusnya standar, tapi karena mereka menurunkan harga, maka banyak pedagang yang lari ke orang lain dan enggan melirik dagangannya Maman. Nah, disinilah yang membuat usahanya Maman mengalami kemerosotan secara penempatan. Karena toko-toko yang dia titipkan barang yang sudah menjadi kepercayaan si Maman ke toko tersebut yang bertahun-tahun dia bekerja sama dengan si pedagang, namun karena ada pesaing yang baru dengan harga yang lebih murah dan barangnya juga sama, yang membuat Maman ini tidak bisa berkutik. Kalaupun dia bisa dengan harga yang murah, omset atau pendapatan si Maman tidak akan bisa mencapai target atau sesuai dengan keinginan si Maman. Disinilah Maman akhirnya mengalami titik di mana Maman tidak bisa lagi menggerakkan usahanya. Sementara tagihan yang seharusnya menjadi target untuk dia bisa mencapai tujuan, uang yang harusnya menjadi targetnya ini tidak keluar maksimal, hanya beberapa ratus ribu. Padahal Maman ini punya puluhan toko, bahkan Maman dikenal sebagai seorang bos di kampungnya. Maman yang memang kehidupan di kota kurang lebihnya 4 tahun, Maman terbilang sukses. Maman yang dikenal sebagai bos di kampungnya, dia sudah mengenal seorang wanita yang memang wanita tersebut menjadi incaran banyak pria di kampungnya. Dari pihak calon mempelai wanita ini, yang memang dari kalangan orang berada dan juga dikenal sebagai bunga desa di kampungnya. Karena si Maman memang dikenal sebagai orang yang sukses di bidang usahanya, dari calon istrinya Maman mendesak agar segera menikah, karena mertuanya yakin kalau si Maman bakal bisa membahagiakan si Lastri, calon istrinya Maman. Lastri yang dikenal sebagai bunga desa, dengan segala kemewahan yang dia miliki, karena memang si Lastri ini dari golongan orang yang berada dan juga penampilannya sangat menarik. Karena desakan orang tuanya Lastri, Maman akhirnya mau gak mau di tahun di mana dia sendiri yang pada waktu itu sedang mengalami kesulitan, walaupun dengan hutang-hutang dari tetangga atau orang-orang sekitar yang memang barangnya ini diambil untuk memasok ke toko-toko. Dengan hutang piutangnya itu, akhirnya si Maman melangsungkan pernikahannya dengan sangat mewah. Ada hiburannya, ada pengajiannya, ada wayang goleknya, yang 3 hari 3 malam ini tidak ada hentinya. Orang tuanya si Maman, yang waktu itu mengenal si Maman ini sebagai bos besar, orang yang sukses di kampungnya dengan segala apa yang dia miliki, dengan mobil, dengan rumah yang mewah yang dia miliki. Sementara Maman sebagai anak tunggal, orang tuanya juga meninggalkan warisan untuk Maman. Di sini, Lastri yang memang juga anak tunggal dengan apa yang dia miliki, seakan-akan dihabiskan atau dipamerkan ke tetangga bahwa inilah bunga desa dan orang sukses yang sedang melangsungkan hajatan pernikahan. Yang dimana si Maman sadar bahwa dia melangsungkan pernikahan dengan uang hasil hutang. 3 bulan semenjak pernikahan, semua orang-orang yang berhubungan dengan Maman atau relasi yang bekerja sama dengan Maman satu persatu menagih apa yang sudah dijanjikan Maman. Si Maman yang memang di tahun tersebut keadaannya sedang menurun karena banyak pesaing. Mau gak mau Maman harus menjual beberapa kiosnya untuk melunasi hutang piutangnya. Maman juga harus mencukupi kebutuhan istrinya yang memang kehidupannya serba royal dengan pola hidup yang sangat mewah dan glamor. Sementara si Maman masih harus membayar hutangnya ke tetangga atau relasi kerjanya.
Setengah tahun berjalan, warisan yang ditinggali orang tuanya si Maman, mau tidak mau, sawah-sawahnya harus terjual untuk melunasi hutangnya. Karena ini memang dikenal orang yang sukses dan orang yang gengsinya di atas rata-rata. Pernikahannya saja dilaksanakan 3 hari 3 malam berturut-turut dengan berbagai macam hiburan. Karena hutang piutangnya sangat banyak, membuat aset atau warisan yang ditinggalkan orang tuanya lambat laun terkikis, apalagi dengan pola kehidupan si Maman dan istrinya. Si Maman yang gengsinya di atas rata-rata dan tidak ingin dibilang bangkrut oleh lingkungannya, dari itu Maman mengajak istrinya untuk lari ke pesugihan, padahal istrinya yang sebagai bunga desa, sebagai orang yang memang royal, mau-mau saja diajak ke pesugihan dengan alasan untuk apa hidup kalau hidup dengan kemiskinan. Yang memang pola hidupnya si Lastri ini dengan segala keperluannya memang harus dengan uang, hanya uang yang ada di dalam pikirannya. Tanpa pikir panjang, Lastri mengikuti apa yang menjadi keinginan si Maman. Maman mendatangi ke tempat pesugihan lewat salah satu mbah dukun yang menjadi juru kunci di tempat sana. Maman yang mengetahui tempat itu dari beberapa sumber informasi yang membuat dirinya yakin bahwa dengan jalan tersebut dia bisa memperbaiki atau merubah perekonomian yang tadinya hampir bangkrut bisa naik lagi derajatnya. Maman beserta Lastri akhirnya lari ke tempat pesugihan tersebut. Dengan berbagai macam ritual yang dilakukan, Maman dan istrinya di tempat juru kunci itu, di mana dia hampir 7 hari 7 malam melakukan ritual. Ritual pesugihan yang dilakukan semuanya berjalan lancar, dan waktu di mana Maman dan istrinya melakukan ritual, mereka harus menyiapkan nama yang akan jadi tumbalnya. Waktu itu, Lastri menyarankan agar salah satu orang tuanya Maman yang menjadikan korban. Orang tua saya kan masih 1, gumam si Maman. Nah, kamu kan masih 2, coba tumbalkan salah satunya. Gampang nanti kalau urusan berikutnya, dipikir nanti. Yang penting, saya punya orang tua 1, dan kamu juga punya orang tua 1. Tinggal yang kamu pilih, mau orang tua perempuan, apa yang laki-laki yang akan kita tumbalkan, kata dukun tersebut. Lastri memang pikirannya di sini tentang materi. Tanpa pikir panjang pun, dia menyerahkan salah satu nama orang tuanya yang dijadikan tumbal ritual pesugihan. Selesainya si Maman dan istrinya melakukan ritual selama 7 hari 7 malam, mereka balik ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, mereka mendengar kabar bahwa orang tua laki-lakinya si Lastri ini meninggal dunia. Menurut tetangga sekitar kemarin sore itu, orang tuanya Lastri masih mengayuh sepedanya, bahkan ngobrol dengan beberapa tetangga. Tetapi beberapa jam semenjak obrolan mereka, orang tuanya Lastri pulang ke rumah dan secara mendadak meninggal dunia. Kematiannya ini dengan alasan jatuh di kamar mandi. Lastri yang mendengar orang tuanya meninggal, yang memang sebenarnya si Maman dan Lastri tahu bahwa yang akan dikorbankan atau yang ditumbalkan ini orang tua laki-lakinya si Lastri. Jadi si Pak Sutri ini pura-pura sedih ketika mengunjungi rumah orang tuanya yang sudah meninggal. Di sana juga sudah banyak warga yang memang berkerumun membantu menata bangku, bahkan menata tempat untuk jenazah. Sampai selesainya pemakaman, Lastri ini ngomong sama ibunya, seakan-akan merasa kehilangan dan sedih. Namun sedih hanya dalam bentuk fisik, tapi tidak dalam hati. Si pelaku pesugihan atau memang sudah diputarkan dengan duniawi, rasa iba, rasa sedih ini hanya muncul di dalam pikiran saja, tapi tidak dalam hatinya. Semenjak kematian orang tuanya Lastri, usaha yang dilakukan Maman yang memang waktu itu hampir mengalami kebangkrutan, orang-orang yang tadinya menagih ke Maman seakan-akan dengan santainya, "Udah, nanti aja bos, kalau udah ada uangnya, nanti bisa dibayarkan," kata si penagih hutang. Semenjak saat itu juga semuanya berjalan lancar, seakan pesaing-pesaingnya yang dimana dulu menjatuhkan Maman,
tidak berani mengusik ke toko-toko yang ditaruh barangnya oleh si Maman. Orang-orang yang tadinya tidak percaya, sekarang kepercayaan itu muncul kembali karena Maman langsung melunasi barang-barangnya yang nanti akan dipasok ke beberapa toko. 1,5 tahun berjalan, semenjak meninggalnya orang tuanya Lastri, usahanya Maman semakin meningkat pesat. Maman bisa merasakan kembali mobil-mobil mewah dengan harga yang 1,5 miliar mampu dibeli, bahkan cuma 1-2 sekaligus. Dia bisa membelinya, bahkan untuk karyawannya yang memang berjumlah 5 orang, yang memang ditugaskan untuk mengantar barang dan menarik setorannya. Semua karyawannya diberikan fasilitas termasuk motor, bahkan mobil yang digunakan untuk antar jemput barang. Tapi di tahun kedua, di mana usahanya melaju dengan pesat, yang namanya pesugihan, pasti akan ada penumbalan berikutnya. Di tahun kedua, sesuai dengan arahan juru kunci, yang dimana dia melakukan ritual, dimana setiap tahunnya dia harus menyerahkan tumbal untuk sesembahannya. Ketika si Maman dan Lastri datang ke juru kunci, mereka menyerahkan nama karyawannya, tapi dari pihak juru kunci menolak, bahkan tidak menginginkan dari nama lain selain dari kerabat atau orang terdekat dari si Maman atau si Lastri. Mereka bingung harus siapa yang dikorbankan dulu, harus siapa yang diserahkan dulu, antara orang tuanya si Maman atau orang tuanya si Lastri. Nah, di sini mereka berdua debat, yang akhirnya yang menjadi korban kedua itu dari pihak si Maman. Orang tuanya Maman yang masih tersisa hanya yang perempuan, dan sekarang akan ditumbalkan oleh Maman anaknya sendiri. Di sini, di tahun pertama orang tua laki-lakinya si Lastri, dan yang kedua orang tuanya si Maman yang menjadikan korban. Bagaimanapun, yang namanya pesugihan tidak ada rasa belas kasihan atau rasa iba, dan orang tua kandungnya sendiri yang sudah membesarkan bahkan mendidik sampai menjadi orang yang sukses. Walaupun Maman mengalami kebangkrutan, tapi setidaknya orang tuanya sudah mendidik menjadi orang yang hebat. Tapi kejamnya pesugihan tidak mengenal yang namanya belas kasih. Semenjak kematian orang tuanya meninggal, usahanya Maman semakin melambung tinggi. Bahkan semua barang-barang yang ada di lingkungannya ini seakan-akan ingin setor ke Maman. Sekarang, Maman sudah tidak memperdulikan orang-orang yang ingin menjatuhkannya lagi. Sekarang, Maman sudah mampu memegang seluruh orang agar percaya dengan dirinya. Sementara si Lastri, yang kehidupannya sangat mewah, dengan kesibukannya setiap hari, berbagai macam acara arisan dihadirinya, yang tidak pernah memikirkan bagaimana Maman mendapatkan uang. Maman yang ingin memberhentikan istrinya agar tidak berlebihan, karena jin atau iblis yang membantu memperkaya dirinya dan sang istri. Uang yang dihasilkannya itu hanya bisa digunakan untuk hiasan semata, tapi tidak untuk kesenangan dirinya atau kebutuhan lahir batin si pelaku pesugihan. Di tahun berikutnya, kehidupan Maman dan Lastri seakan-akan berubah secara drastis, karena iblis yang membantu menaikkan derajat Maman dan sang istri tidak rela kalau uangnya digunakan untuk foya-foya. Di tahun ketiga, tumbal yang diserahkan yaitu ibunya si Lastri, orang tua yang memang mendidik dan membesarkan mereka semua, menjadi korban atas kejamnya atau sifat gengsinya si Maman dan si Lastri. Ketika di tahun keempat, Maman dengan leluasa menumbalkan para karyawan-karyawannya, bahkan secara berurutan, sampai membuat geger di lingkungan di mana dia tinggal, bahwa kekayaan yang dimiliki Maman dan si Lastri ini semua bersumber dari pesugihan yang dilakukan mereka berdua. Ketika berita yang beredar tentang mereka berdua yang melakukan pesugihan, di sini para karyawannya yang memang menjadi target atau incaran untuk tumbal pesugihan lebih waspada. Di antara salah satunya, sebut saja namanya Anton. Ketika dirinya ingin menjadi target dengan kelihayannya, dengan kepintarannya, si Anton berbekal dari pengalamannya di waktu dia tinggal di pesantren. Ketika Anton diberi uang sama si Maman,
Anton tidak pernah mempergunakan uang itu. Dengan kehati-hatiannya, si Anton dia mengetahui bahwa majikannya ini mempunyai hal yang tidak baik untuk dirinya, yang membuat si Anton ini lebih waspada tentang pesugihan yang dilakukan oleh si Maman dengan istrinya. Anton waktu itu merasakan akan dijadikan korban. Dia mengundurkan diri dari tempat di mana dia bekerja dengan Maman, sementara 4 karyawannya masih aktif. Di tahun ke-7, yang harusnya Maman menumbalkan si Anton, yang memang aslinya seorang santri, dengan berbagai keyakinannya, dengan berbagai amalan doa yang dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya Anton jadi korban, justru berbalik arah menyerang ke si pelaku pesugihan, yaitu ke istrinya Maman. Istrinya Maman yang seharusnya hidup nyaman, tenang, bahkan dengan segala kemewahan bisa dipamerkan ke seluruh lingkungannya desa, tapi kenyataannya dia sendiri yang menjadi tumbalnya. Maman ditinggalkan istrinya yang memang sangat dibangga-banggakan karena kecantikannya. Kematian istrinya ini membuat Maman merasa sangat kehilangan. Di bulan pertama semenjak kematian istrinya, Maman yang memang dikenal orang kaya di lingkungannya itu, tapi kekayaannya ini yang membuat para tetangga merasa bahwa kekayaan yang dimiliki si Maman ini tidak sewajarnya. Kabar tentang kematian istrinya, tentang keluarganya, dan juga karyawannya ini yang membuat Maman benar-benar diketahui kalau dirinya melakukan ritual pesugihan. Semenjak kematian istrinya, Maman selalu melamun dan merenung, yang membuat Maman kelihatan seperti orang linglung atau depresi. Ketika di mana Maman terlihat seperti orang yang setengah tidak waras. Di sini, para karyawan-karyawannya yang masih bekerja sama Maman, mereka memanfaatkan keadaan si Maman. Orang-orang kepercayaannya si Maman memanfaatkan keadaan tersebut, dan keadaan Maman yang tidak lagi membutuhkan kekayaannya, uang tersebut sering dikembalikan ke karyawannya. Ini ada uang, terserah kamu, mau digunakan untuk apa, terserah, kata Maman kepada karyawannya. Sebenarnya, karyawannya di sini tidak berani, tapi karena keadaan Maman yang depresi, mereka akhirnya memanfaatkan kesempatan tersebut. Semua hasilnya yang diambil oleh karyawan-karyawannya, yang membuat si Maman ini ditinggalkan oleh karyawan-karyawannya sendiri. Sementara si Maman sendiri tidak bisa mengurusi pekerjaannya lagi semenjak kematian istrinya. Sekarang Maman mengalami gangguan mental. Anton yang mengetahui keadaan Maman yang memprihatinkan, dia mendatangi si Maman. Anton melihat kondisi Maman yang memang gangguan mental. Dia menyarankan si Maman agar ikut dengannya ke pesantren dan menyesali semua perbuatannya, menyesali tentang ritualnya, tentang pesugihannya. Si Maman yang memang sudah melakukan persekutuan dengan iblis itu membuat Maman sering mimpi didatangi iblis untuk dijadikan tumbal, dan itu membuat Maman semakin depresi, bahkan terlihat seperti orang gila. Kekayaannya yang memang sebagian besar sudah diambil oleh karyawannya, yang membuat Maman ini mengalami kemerosotan secara materi. Anton yang mengajak si Maman ke pesantrennya dulu, di mana dia menimba ilmu di sana. Si Maman di pesantren itu diruqyah, yang membuat keadaannya bisa membaik. Tapi karena memang kekayaan yang dihasilkan dari ritual pesugihan, di sini Maman disarankan oleh Pak Kiai agar tidak lagi memiliki harta tersebut. Semua harta yang memang menjadi kebanggaan Maman waktu itu mengalami kejayaan, tapi atas saran dari Pak Kiai, harta benda semuanya dibiarkan atau diterbengkalaikan. Hampir 3 bulan lamanya Maman di pesantren. Akhirnya si Maman pulang ke rumah yang ditinggali orang tuanya si Lastri, dan rumah itu akhirnya diserahkan ke adik orang tuanya si Lastri, dan juga rumah yang menjadi tempat tinggal orang tuanya dijual oleh si Maman untuk kebutuhan hidup selama dia di pesantren. Uang dari hasil penjualan rumah tersebut diserahkan ke Pak Kiai, yang nantinya digunakan untuk mengembangkan pesantren, dan sisanya untuk bekal dia selama Maman hidup di pesantren. Semenjak si Maman diruqyah,
iblis itu masih mencari tumbal bagi orang-orang yang memakan uang dari hasil pesugihan. Mereka sering didatangi sosok iblis itu. Bahkan si Maman sendiri, ketika dia sedang berada di pesantren, dia sering dihantui oleh sesembahannya. Para santri pun sering diikuti oleh jin atau iblis yang pernah bersekutu dengan Maman. Dengan tekad dan niatnya si Maman untuk melepaskan hubungan dengan iblis itu, di sini atas bantuan Anton dan Pak Kiai, secara lahir batinnya, Maman bisa selamat sampai sekarang. Tapi kekayaan yang memang dihasilkan dari ritual pesugihan, semuanya sudah habis karena dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang menusuk di belakang, yang waktu itu memanfaatkan keadaan Maman yang sedang gangguan mental. Banyak berita berkembang tentang Maman di mana waktu itu keadaan masih jaya, tapi Maman tidak bisa mendapatkan istri kembali dikarenakan berita Maman melakukan pesugihan sudah didengar oleh lingkungan desa. Dikarenakan berita Maman melakukan pesugihan sudah didengar oleh lingkungan desa, bahkan ke tetangga desanya, kalau Maman di sini adalah pelaku ritual pesugihan yang membuat si Maman di sini tidak bisa mencari calon istri lagi atau mencari pengganti si Lastri. Karena merasa sangat takut kalau akan dijadikan tumbal, makanya banyak orang-orang desa atau tetangga desa ini enggan menikahkan anaknya dengan si Maman walaupun banyak hartanya. Maman di sini sudah tidak bisa mendapatkan jodoh kembali, yang akhirnya Maman lari ke pesantren diajak Anton. Sekarang Maman hidup sebatang kara tanpa ada yang mengurusnya selain dari pihak pondok pesantren tempat di mana dia tinggal. Tentang beberapa orang yang pernah menjadi karyawannya, juga mereka tidak bertahan lama. Hanya selang beberapa tahun semenjak Maman tinggal di pesantren, Maman mendengar kabar bahwa mereka yang main di belakang saat Maman gangguan jiwa, mereka semua sudah menjadi korban lewat kekayaan di mana dia dapatkan dari ritual pesugihan. Jadi, iblis tersebut tetap mencari orang-orang yang menggunakan harta, atau yang memang iblis ini merasa membantu orang tersebut. Iblis tetap memakan orang-orang yang menggunakan harta dari si pelaku ritual pesugihan. Jadi semua mantan karyawannya si Maman, semuanya menjadi korban dari ritual pesugihannya si Maman. Tapi Maman di sini sampai sekarang masih bisa hidup, walaupun dengan kehidupan yang apa adanya, yang hanya berbekal dari 2 rumah yang dijual untuk mengembangkan pesantren dan untuk bekal selama dia tinggal di pesantren. Nah, dari cerita ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa yang namanya bersekutu dengan iblis itu hanya memberikan hal yang buruk, atau hanya memberikan tentang kenikmatan semata saja, tanpa memberikan kenikmatan secara batin atau secara lahiriah. Di dalam jiwa kita, semua itu hanya bersifat sementara. Semua kekayaan yang memang tidak semestinya yang dilakukan secara instan, yang dibantu oleh iblis, pasti semuanya akan ada timbal baliknya. Iblis tidak akan tinggal diam, tidak akan begitu saja membantu atau memberikan kekayaan kepada manusia. Tapi iblis di sini juga akan meminta imbalan atas apa yang sudah diberikan ke si pelaku pesugihan. Semua apa yang saya sampaikan ini menjadi wawasan untuk kita semua dan pemahaman untuk kita bahwasanya yang namanya pesugihan adalah sesat. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.